Apa sih itu Smandelstalk? Hi Smandelstalk. This is Otis Smandels and you're listening to Smandelstalk. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yoi, finally. Setelah sekian lama penantian panjang kita sudah bisa menyapa teman-teman Spandels yang selanjutnya akan disebut dengan sebutan Smandels. Jadi kita panggil Smandels karena kita terinspirasi dari pen pals atau sahabat pena. Nah, kami juga berikan julukan kepada teman-teman pendengar Smandelstalk ini agar teman-teman itu bisa lebih akrab dengan kita, dengan host di tiap episodenya. Betul. Dan fun fact sedikit, sebutan Smandelstalk ini terinspirasi dari film animasi Upin Ipin. Iya, betul. Nah, di episode gimana Kak Ros ketemu dengan sahabat penanya. Kita harap juga kita bisa akrab sahabat penanya Kak Ros gitu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dari host karena mungkin ada yang belum kenal dengan kita. Ya, betul sekali Kak Gerald. Bagusnya mungkin dari saya Perkenalkan, nama saya Gerald Ogren G dari kelas 11 IPA 5 dan jabatan saya di OSIS itu sebagai ketua. Oke, thank you Kak Gerald. And then, hello Smandels Pals, perkenalkan nama saya Putu Sadina Harini Putri dan akrab disapa Sadina. Saya dari kelas 11 IPA 4, tetangga kelasnya Kak Gerald, dan jabatan saya di OSIS adalah sebagai bendahara umum. And then, ada someone special di sini. Jeng. Ada kakak Azel. Silakan perkenalkan dirinya. Oke, halo semua teman-teman Smandels Pals. Perkenalkan, saya Azelia Rizky Perkani, kerap disapa Azel. Nah, kalau dari Kak Gerald sama Kak Sadina tadi kan berasal dari kelas IPA, sedangkan saya sendiri itu berasal dari kelas 11 IPS 1. Jadi halo semua teman-teman IPS. Udah spy. Betul sekali Kak. Untuk jabatan saya di OSIS itu sebagai koordinator dari Segbit 9, Teknologi Informasi dan Komunikasi, teman-teman. Oke, thank you Kak. Sebelumnya Kak Asel tadi memperkenalkan, tadi Kak Sadino bilang ini Kak Asel merupakan seseorang yang spesial. Mungkin bisa dijelaskan kenapa spesial? Jadi Azel ini dengan adik-adik Segbit 9 yang memprakarsai adanya podcast Smandelstalk ini. Dan boleh mungkin dijelaskan apa-apa saja dia kerja Segbit 9 selain podcast ini? Oke, jadi Segbit 9 itu kerjanya itu menghandle jalannya media sosial OSIS. Kemudian juga, salah satu tidak lain dan tidak bukan program kerja podcast ini itu merupakan salah satu program kerja dari Segbit 6. Wah, menarik sekali. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin lebih tahu mengenai Segbit 9, ditunggu bergabung untuk kepengurusan selanjutnya dan selamat bergabung. Oke, back to the topic. Kita bakal bahas tentang apa nih? So, we are going to talk about Get to Know About Us. Oke, first of all, saya mau bertanya dulu ini. Kan judulnya episode podcast kita pada pertama kali ini, yaitu Get to Know About Us. Nah, saya mau bertanya, ini Get to Know About Us, apakah us-nya itu merujuk pada kita, hostnya pada episode kali ini, atau sesuatu yang lain gitu? Bisa dijelaskan mungkin Kak Azel? Tentu tidak Kak Gerald. Jadi yang dimaksud ini bukan cuma kita sebagai host bertiga di sini ya, tetapi mengenai tentang podcast Smandelstalk itu sendiri. Wow, jadi teman-teman Smandelstalk pasti sudah kepo toh tentang apa sih ini Smandelstalk. Ingin lebih tahu lebih dalam, tentunya teman-teman harus mendengarkan podcast ini sampai habis nanti. Ya, keep watching. Oke. Jadi saya mau tanya juga ini, Kak Azel, ini inisiatifnya dari Segbit 9 atau ada juga dari pengurus OSIS lainnya begitu? Nah, benar sekali Kak. Jadi program ini tuh inisiatif dari Segbit 9, kemudian disupport juga dari pengurus OSIS yang lain. Nah, backstory-nya itu kenapa ada Smandelstalk ini, karena banyaknya itu kejadian di luar sana atau kasus yang menarik sekali nih untuk dibahas lebih lanjut di podcast ini. Kemudian juga dari podcast ini balik lagi ke tujuan awalnya, yaitu bagaimana cara supaya para remaja ini lebih aware kepada lingkungannya Kak. Oke. Selain lebih aware, mungkin supaya lebih terupdate begitu nih dengan sesuatu yang lagi viral di lingkungan sekitar kita. Tapi kan tadi Kak Azel bilang supaya siswa-siswi ini lebih aware dengan lingkungannya. Kenapa harus lewat podcast? Kan bisa lewat sosialisasi atau apa bentuk lainnya gitu. Coba dijelasin. Pertanyaan yang bagus sekali Kak Sadina. Jadi kenapa mesti lewat podcast? Karena podcast ini kan merupakan wadah yang efektif. Kalau umpama di up di Instastory umpama kan emosi. Iya betul.
jangka waktunya itu kan terbatas. Jadi dalam podcast itu kita lebih bisa bahas lebih luas. Luas lagi. Ya betul. Kemudian kenapa juga kami pakai metode podcast ini, karena kan para remaja itu seperti yang kita tahu, para remaja zaman sekarang itu kebanyakan waktunya itu mereka pakai untuk bermain media sosial, bermain smartphone. Jadi bagaimana caranya agar kita ini bisa memanfaatkan media sosial tersebut? Nah, salah satunya itu yaitu dengan menonton podcast ini, teman-teman. Ya. Nah, selain tadi katanya Kak Asel, podcast Mandalstart ini disupport oleh pengurus OSIS dan Sekbid 9. Terlebih khusus juga kita disupport oleh pembina OSIS MPK SMA Negeri 18 Makassar dan juga Bapak Kepala UPT SMA Negeri 18 Makassar yang sudah mensupport dan mendukung penuh semua kegiatan OSIS. Jadi terima kasih untuk Terima Bapak dan Ibu Terima guru. kasih Pak Haji Sufyan SPDMS. Nah, setelah mendengar beberapa pengertian atau pengantar mengenai apa sih ini Mandalstart, nah saya ingin bertanya mengenai tentang topik-topik atau segmen apa saja sih yang ada di episode selanjutnya di Mandalstart ini. Ya, kenapa harus Mandalspals menonton Mandalstart ini? Coba dilihat. Pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Jadi di podcast ini kenapa kalian harus menonton? Karena ada banyak sekali topik menarik yang bakal dibahas. Saya bahas lebih spesifik ya. Jadi topik yang mau kita bahas itu tentang isu-isu menarik dan aktual. Kemudian ada juga berbagi cerita pengalaman. Ada juga Q&A dengan para Mandalspals dan juga narasumber. Kemudian ada tips edukatif dan lain-lain sebagainya teman-teman semua. Wow, menarik sekali. Dan mendengar dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Asel mengenai segmen-segmen atau topik-topik yang akan diangkat di podcast episode selanjutnya, saya rasa teman-teman Mandalspals tidak usah merasa bosan untuk mendengar podcast kita ini karena semua topiknya berbeda tiap episodenya. Betul. Dan tadi kan Kak Azel bilang kalau bakal ada isu-isu menarik aktual. Semenarik apa itu isunya? Mungkin bisa diberikan contoh. Nah, saya mau jelaskan mengenai isu menarik aktual ini. Jadi saya kasih contoh itu mengenai materi tentang toleransi. Nah, toleransi ini kan mungkin bagian kita itu sudah familiar dengan kata ini. Namun yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana penerapan toleransi ini di sehari-hari? Apakah sudah terterapkan apa belum? Ya. Nah, jadi mau kita bahas lebih lanjut tentang ini. Kemudian saya juga punya fun fact mengenai toleransi ini. Kenapa? Nah, kenapa harus dibahas? Karena toleransi ini seperti ada fun fact bahwa Makassar ini merupakan salah satu kota dengan tingkat toleransi yang sangat rendah, teman-teman. Jadi podcast ini sebagai perwujudan bagaimana caranya supaya kita meningkatkan perhatiannya teman-teman supaya lebih aware ke lingkungannya. Disayangkan sekali di Makassar jadi kota intoleran gitu. Semoga dengan nanti pembahasan kita mereka jadi lebih aware. Ya betul. Bahkan dengan adanya podcast ini mungkin teman-teman yang ada di Makassar bisa memajukan Makassar menjadi kota yang nomor 1 nilai toleransinya bisa. Yuk. Oke, selanjutnya tadi sempat dibahas mengenai berbagi cerita atau pengalaman. Nah, tentang pengalaman apa sih yang diceritakan di podcast episode selanjutnya nanti? Oke, jadi pengalaman yang mau diceritakan sebetulnya yang menginspirasi para Mandalspals. Dan kita juga bisa membahas tentang lomba-lomba yang diikuti oleh para ekskul atau organisasi yang ada di SMA Negeri 18 Makassar agar bisa menginspirasi pada para Mandalspals. Asli. Nah, betul sekali. Diharapkan Mandalspals yang mendengar mengenai kisah-kisah inspiratif dari teman-teman nanti bisa menorehkan prestasinya dan mungkin bisa bergabung bersama kami di kursi ini untuk bercerita tentang pengalamannya sendiri. Jadi tidak hanya sebagai pendengar saja, betul, bisa jadi narasumber ke depannya. Dan kita juga yakin sekali bahwa Mandalspals itu punya potensi yang betul. Banyak sekali potensi yang dimiliki oleh teman-teman Mandalspals yang mungkin bakal bikin sekolah kita itu namanya makin baik, makin harum. Jadi Ngomongin tentang potensi, mungkin setiap orang itu punya potensi, tapi mereka tidak punya wadah yang menaikkan potensinya. Jadi kami sediakan podcast ini sebagai wadah untuk kalian semua membagi. Ya betul lah. Tapi yang suka berpublic speaking, Sini ya betul. sini guys. Oke. And then Q&A-nya itu nanti bagaimana bentuknya? Q&A dengan Mandalspals, apa kita langsung bertanya ke temannya atau bagaimana? Mana sih sistemnya? Oh, kalau mengenai sistemnya Mandalspals ini, jadi kita nanti tuh bakalan sediakan question box di Instastory-nya OSIS MPK OSIS SMA Negeri 18 Makassar. Follow guys. Ya betul, follow dulu.
Jadi para Smart Pals ini bisa isi dulu, kemudian nanti saran-sarannya dari Smart Pals ini akan kami pertimbangkan untuk diangkat menjadi topik yang akan dibahas di Smart Pals ini, teman-teman. Menarik sekali, karena nah betul. Karena tidak hanya keinginannya host mengenai apa topik yang akan diangkat ke depannya, melainkan kami juga pertimbangkan saran-saran dari teman-teman. Ya, Betul. Ya supaya lebih relate juga tuh tersedia dengan teman-teman ya. betul. And then, Nah, selanjutnya iya tips educated. Saya tadi sempat bertanya-tanya mengenai ini. Apa sih yang dibahas? Oke, jadi tips edukatif ini salah satu contohnya seperti bagaimana sih cara menyeimbangkan antara organisasi dan juga prestasi. Karena seperti yang kita tahu kalau ada organisasi itu pasti banyak sekali kegiatannya di luar tuh. Jadi akan di sini ini mau diajarkan bagaimana cara memanage waktu. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga yang punya role model seperti Jerome Pauline. Seperti yang kita tahu, Jerome Pauline itu time managementnya sangat bagus. Jadi, kami mungkin akan ambil beberapa tips dari Kak Jerome dan akan dibahas di sini. oke, ngomong-ngomong tentang role model, kalian ada role model sendiri nggak sih? Ya, ada pastinya dong. Oke, coba mulai dari Gerald dulu. Role modelnya mungkin Jerome Pauline. Ya. Iya, asik. Pintar sekali dan tadi dia saya tadi juga sempat bahas. mention terus Jerome Pauline. Aduh, kalau Kak Nazil gimana? Kalau saya sendiri kak mau di Ayunda, pasti familiar kak. Soalnya kak, Yoi. karena mau di Ayunda itu selain pintar, dia juga kayak feminis sekali. Terus kayak pintar sekali public speaking-nya nah. Jadi kayak bagus sekali untuk di Semangat perempuannya itu kayak aduh role model. istilahnya Kartini masa kini loh. Semoga Kak Asel bisa menjadi seperti sosok Maudy Ayunda dan menjadi Kartini zaman sekarang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Kak Sadina sendiri, bagaimana dengan role modelnya? Role modelku itu mungkin Nadine Amizah karena saya suka musik dan dia music testnya itu kayak itu salah satu orang yang kusuka sekali gitu music testnya. Jadi role model ini bukan cuma dari prestasi Prestasi atau pendidikan tesnya. semua aspeknya itu bisa jadi role model untuk kita. Sekian episode mengenai Get to Know About Us. So, stay tune buat teman-teman Smandals Pulse ke depannya karena pastinya di episode selanjutnya akan banyak topik menarik dan tentunya sangat wajib untuk didengarkan. Ya. So, hope you always enjoy our podcast. Hope you're doing well. And thank you for listening this podcast. So, see you next time, Smandals Pulse.